Halo semuanya, apa kabar? Di video kali ini aku akan membahas tentang gravitasi. Istilah yang tentu saja kalian sering dengar, tapi kita akan bahas apa itu dan bagaimana perhitungan-perhitungannya. Kita mulai dulu dengan apa itu gravitasi. Kita sudah kenal bahwa kita tinggal di bumi. Nah, di bumi ini punya temannya nih yang merupakan satelit alami kita satu-satunya, yaitu bulan. Kemudian kita itu berada pada sistem yang bernama tata surya, yang pusatnya adalah matahari. Kita juga punya planet-planet lain, benda-benda kecil lain. Nah, itulah yang membentuk tata surya. Kemudian matahari sebagai bintang ini tidak hanya seorang diri, tapi juga punya bintang-bintang tetangga yang mana kalian juga pasti sudah pernah dengar nama-namanya. Misalnya bintang terdekat dengan matahari kita yaitu Proxima Centauri, bintang yang paling terang selain matahari, ya bintang yang paling terang di langit malam Sirius, kemudian bintang dengan kecepatan yang cukup tinggi di langit, bintang Barnard dan lain-lain. Nah, itu bintang-bintang itu terikat dan membentuk suatu galaksi yang kita kenal sebagai Milky Way Galaxy atau dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai galaksi Bima Sakti. Kemudian galaksi Bima Sakti ini juga tidak sendirian di alam semesta. Ada juga galaksi-galaksi lain, misalnya yang galaksi paling dekat dengan kita dan sering kalian dengar, galaksi Andromeda, dan galaksi lainnya yang dekat dengan Bima Sakti itu terikat dalam suatu grup yang kita kenal sebagai lokal group. Kemudian lokal group ini juga tidak hanya satu, maksudnya grup atau kelompok galaksi itu tidak hanya satu, tapi juga ada kelompok galaksi lainnya, grup galaksi lainnya. Nah, itu yang terikat dalam cluster. Nah, cluster-cluster inilah yang kemudian ada cluster-cluster lainnya di alam semesta, dan itulah yang membentuk alam semesta yang kita tahu, alam semesta yang selama ini kita amati. Inilah hierarki dari sistem yang dari yang terkecil, bumi yang kita tinggali, sampai yang paling besar, yaitu alam semesta. Nah, itulah hierarkinya, dan kita tahu bahwa mereka semua, kita semua itu terikat dalam suatu ikatan gravitasi. Kita mundur sedikit, orang-orang dahulu itu tidak tahu, tidak sadar bahwa gaya yang menarik dia hingga bisa jatuh dan benda-benda lain juga jatuh, ya benda dari atas meja kok bisa jatuh, bingkai foto yang ada di dinding kenapa bisa jatuh ya, jatuhnya ke bawah, itu mereka tidak sadar bahwa itu adalah gaya yang sama dengan gaya yang menyebabkan pergerakan benda-benda di angkasa. Ya, jadi mereka tahunya bahwa ya ada gaya yang menarik mereka ke bawah di bumi, dan itu berbeda dengan yang menyebabkan pergerakan benda di angkasa. Tapi tahun 1665, Newtonlah yang menyadari bahwa itu adalah gaya yang sama dengan gaya benda langit. Yang dicontohkan di sini adalah bulan. Kenapa bulan bisa mengorbit bumi? Karena adanya gravitasi dari bumi. Jadi, di sini kita bisa simpulkan bahwa gravitasi adalah gaya yang menarik semua benda untuk mendekat satu sama lain. Di sini aku ambil materinya kan dari buku Fisika Dasar Halliday ya. Di sini ditulisnya adalah tendensi benda untuk bergerak mendekati benda lain. Atau aku bisa juga sebut dengan gaya yang menyebabkan benda untuk bergerak mendekat satu sama lain. Nah, bagaimana dengan persamaan-persamaannya? Jadi kalau Newton itu kalian sudah kenal ada hukum Newton 1, 2, 3 ya, hukum tentang gerak benda. Nah, hukum tentang Newton ini tidak hanya hukum gerak benda tersebut, tapi juga ada hukum gravitasi Newton, beda ya. Jadi makanya di sini harus ada kata gravitasi, hukum gravitasi Newton. Jadi kalau menurut Newton, antara dua benda ya, dan bendanya ini dikatakan sebagai partikel dengan massa M1 dan M2, dan jarak keduanya adalah R, gaya gravitasi di antara mereka adalah sebesar ini.
F sama dengan G dikali M1 kali M2 per R kuadrat. Dengan besarnya G adalah konstanta gravitasi adalah sebagai berikut. 6,67 kali 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Jadi kalian bisa lihat di sini bahwa gaya gravitasi berbanding lurus dengan massa kedua benda dan berbanding terbalik dengan jarak antara keduanya. Jadi kalian bisa lihat bahwa semakin besar massanya, semakin besar juga gaya gravitasi di antara mereka. Sedangkan semakin jauh atau semakin besar jarak di antara keduanya, semakin kecil gaya gravitasi di antara mereka. Nah, di sini di bawahnya sama, tapi aku tulis dalam bentuk vektor. Nah, di sini maksudnya adalah bahwa gaya gravitasi mereka itu saling tarik-menarik. Misalnya kita lihat di antara benda 1 dan 2 ini. Nah, gaya gravitasi pada benda 1 yang diakibatkan oleh benda 2, vektornya seperti ini. Vektor gravitasinya adalah seperti ini. Atau kita bisa tulis juga, ini kan adalah gaya pada benda 1 yang diakibatkan oleh benda 2. Nah, tetapi untuk pada benda 2 ya, ada gaya juga yang diakibatkan oleh benda 1 yang arahnya ke sini. Ya, karena diakibatkan oleh benda 1. Kita tulis sebagai F21. Gaya pada benda 2 yang diakibatkan oleh benda 1. Nah, berdasarkan hukum gravitasi Newton ini, secara besarnya ya, bukan secara vektornya, F12, gaya gravitasi pada benda 1 akibat benda 2 sama dengan gaya gravitasi pada benda 2 yang diakibatkan oleh benda 1. Jadi secara besar sama, tetapi arahnya mereka saling tarik-menarik seperti ini. Nah, inilah hukum gravitasi Newton. Sebenarnya semua benda itu punya gaya gravitasi, karena semua benda bermassa ada gravitasinya, tetapi tergantung sekarang bendanya. Nah, sekarang misalnya di sini aku contohkan 2 orang ya, misalnya dua-duanya bermassa 50 kg, terus mereka berjarak 1 meter, belum social distancing gitu ya. Mereka ini ada gaya gravitasi juga, karena mereka juga punya massa gitu. Tetapi jika kita hitung ya dengan persamaan yang tadi, kita masukkan angkanya M1 dan M2-nya sama 50 kg, dan jarak di antara mereka adalah 1 meter. Kita bisa hitung bahwa gayanya kecil sekali dalam order minus 7 Newton. Makanya ini tidak sebanding dengan gaya gravitasi yang diakibatkan oleh bumi. Nah, mereka ini kan pasti berpijak di bumi ya. Kita ya bilang lah mereka berpijak di bumi. Nah, besar gaya ini tidak seberapa dibandingkan dengan gaya pada orang ini yang diakibatkan oleh bumi, ya, gravitasi bumi. Kita juga bisa tinjau yang lainnya, misal pada atom ya. Hidrogen atom di sini yang paling sederhana, ada 1 proton dan 1 elektron yang mengitarinya. Nah, kita bisa masukkan parameter-parameter yang kita ketahui, misalnya M1-nya di sini adalah elektron dan M2-nya adalah proton, dan jarak di antara mereka. Radius orbit si elektron ini. Nah, kalau kita masukkan angkanya, ordernya jauh lebih kecil lagi daripada yang kita hitung tadi ya, contoh manusia ini. Ordernya adalah minus 47. Kita bisa bandingkan dengan gaya lain yang bekerja pada atom ini. Kan kalau antar atom ada gaya Coulomb di antara mereka, karena mereka berdua bermuatan. Nah, kalau kita masukkan angkanya, ordernya lebih besar daripada yang gravitasi tadi ini. Makanya ketika kalau nanti kita sudah belajar masuk ya tentang atom hidrogen ya, yang dipertimbangkan adalah lebih ke gaya Coulomb ini. Sekarang kita bahas gravitasi di dekat permukaan bumi, yang mana nanti kalau kalian paham konsep ini, kalian juga bisa terapkan untuk planet-planet lainnya. Nah, di sini kita mengasumsikan bumi sebagai benda yang bulat sempurna. Jadi kan kalian sudah tahu bahwa bumi itu sebenarnya bulat pepat, yang diameter pada khatulistiwanya lebih besar daripada diameter pada kutubnya. Tapi di sini kita mengasumsikan bendanya bulat sempurna dan masanya juga seragam, tersebar merata
dengan massa sebesar M besar, yang mana kita juga sudah tahu bahwa di bagian dalam bumi itu kan ada lapisan-lapisan, pusat bumi, core-nya, mantelnya, keraknya. Nah, itu sekarang kita asumsikan semua rata. Tidak ada bagian yang lebih rapat, tidak ada bagian yang lebih renggang. Semuanya sama dan massanya adalah M besar untuk keseluruhan bumi. Kita sebut di sini ada benda bermassa M kecil. Sebutlah sebuah apel ya, apel yang menggantung di pohon. Kemudian si M kecil itu atau si apel itu terletak pada jarak R kecil dari pusat bumi. Nah, kita bisa hitung di sini dari pusat bumi ke ketinggian si apelnya, yang mana berarti kita harus menghitung tidak hanya sampai ke permukaan bumi, tapi juga ketinggian si pohon tempat apel tersebut berada. Nah, maka gaya gravitasi yang dialami apel tersebut adalah sebesar F sama dengan G dikali M besar kali M kecil per R kuadrat, berdasarkan besarnya gaya gravitasi yang kalian telah pelajari pada slide sebelumnya. Jika benda M kecil tersebut dilepaskan nih, misalnya ada gaya yang bekerja sehingga si apel tersebut lepas dari pohon, maka akan mengalami percepatan sebesar AG. Dan sesuai hukum kedua Newton, hukum Newton tentang gerak benda, besarnya gaya ini adalah massa dikali percepatan. Dan percepatannya ini adalah percepatan yang tadi. Dengan substitusi ya, substitusikan ini, persamaan ini ke persamaan ini, kalian akan dapat AG ini adalah sebesar G dikali M besar per R kuadrat. Jika ya kita masukkan ini parameter yang kita ketahui ya, M besarnya ini untuk massa bumi, hampir 6 kali 10 pangkat 24 kg, dan R kecilnya misalnya untuk benda yang berada pada permukaan bumi, atau kita pakai di sini 6.371 km. Maka kalian masukkan angkanya, kalian akan dapat 9,8 meter per second kuadrat. Yang mana angka ini sering kalian pakai ya di pelajaran fisika di sekolah. Berapa percepatan gravitasi bumi? Misalnya kalian ketika menjawab soal-soal tentang gerak benda yang dihubungkan katrol, benda yang jatuh bebas, dan sebagainya. Kalian biasanya pakai angka ini kan, 9,8 meter per second kuadrat. Nah, ini dapatnya dari mana? Dari perhitungan ini dengan asumsi yang sudah aku sebutkan tadi. Massa bumi dianggap seragam dan buminya sebagai benda bulat sempurna. Tetapi pada kenyataannya, ini bumi ya tulisannya karena hitam jadi nggak kelihatan. Tapi pada kenyataannya ya, angka 9,8 meter per second kuadrat itu ada sedikit perbedaan pada lokasi-lokasi tertentu karena beberapa hal. Karena dua di antaranya ini yang kalian sudah tahu tadi ya, karena asumsi-asumsi bahwa massa bumi seragam dan bumi yang bulat. Dua hal ini sebenarnya mempengaruhi juga nilai gravitasi bumi di suatu lokasi, dan penyebab lainnya adalah bumi yang berotasi, yang mana kalian tahu bahwa ketika benda berotasi itu pasti ada gaya sentrifugalnya, gaya semu yang diakibatkan oleh benda yang berotasi, sehingga ada perbedaan antara gaya gravitasi dan akibat si bumi ini berotasi. Tetapi untuk kalian belajar fisika ya, tentu saja biasanya dipakai angka 9,8 meter per second kuadrat. Ini yang tadi aku bilang ya, bahwa sebenarnya di bagian dalam bumi itu tidak seragam, tetapi ada lapisan-lapisan yang punya kerapatan yang berbeda-beda. Kalian bisa lihat di grafik di bawah, bahwa semakin ke dalam bumi semakin rapat. Nah, ini bagian inti dalam dan inti luar, ya, dan semakin keluar kerapatannya semakin rendah, dan semakin ke dalam itu kerapatannya semakin tinggi. Nah, di sini kita bahas satu contoh soal yang aku ambil dari soal OSK tahun 2020. Nah, di sini ada contoh bahwa antara bumi dan Hubble Space Telescope atau HST. Di sini HST-nya sudah diketahui masanya adalah 11.000 kg atau 11 ton. Kita tulis yang diketahui adalah si massa HST, benda yang kita tinjau. Kemudian ini terletak pada ketinggian 559 km. Nah, berapa gaya gravitasi antara bumi dan
Hubble Space Telescope ini tadi kalian belajar bahwa besarnya adalah besar gaya gravitasinya adalah G dikali M besar, yang mana adalah M besarnya adalah massa dari bumi, dan M dikali M kecil. M kecil dalam kasus ini adalah Hubble Space Telescope, dan R kuadrat. R kecil kuadratnya di sini di mana? Nah, kan adalah jarak si benda dari pusat bumi. Kita bisa bayangkan di sini bumi, di sini adalah jari-jari bumi. Kemudian si HST ini mengorbit bumi pada ketinggian 559 km. Maka karena R itu adalah jarak dari pusat bumi ke bendanya, maka kita bisa nanti tulis seperti ini, di mana R kecilnya adalah R besar ditambah H. Jadi ingat dikurungin ya, jadi dua-duanya dijumlahkan dulu baru kuadrat. Nah, sisanya sampai sini lebih gampang, karena kalian tinggal masukin angka saja. Dan ingat semuanya harus dalam satuan internasional, supaya hasilnya juga dalam satuan internasional. Di sini massanya dalam kilogram, harus dalam kilogram, dan jaraknya juga harus dalam meter. Jadi kan kalian tahu, aku berikan sebelumnya, jari-jari bumi kita pakai 6.371 km rata-ratanya, kemudian ditambahkan si ketinggian HST, nah ini kan baru dalam kilometer. Nah, kita kali dulu 1000 supaya jadi meter, kemudian jangan lupa dikuadratkan. Nah, semua dalam satuan internasional, hasilnya juga dalam satuan internasional, yaitu Newton. Nah, di sini kalian akan dapat hasilnya adalah 91.000 Newton, atau sekitar 9,1 kali 10 pangkat 4 Newton. Nah, mungkin ini masalah pembulatan, kalian, aku di sini pakai 5,9, kalian bisa pakai 6 atau 5,97, nanti kalian sesuaikan dengan tabel yang sudah diketahui, supaya hasilnya lebih akurat, dapat 9,2 kali 10 pangkat 4 Newton. Oke, sekian dulu pembahasannya, sampai jumpa di video-video pembahasan lainnya. Bye-bye.